sayang, balik lagi tentunya dengan Devi dari King Gallery. Nah, di video kali ini Devi dikasih kesempatan untuk nge-review unit MPV yang ada di showroom King Gallery. Yaitu mau tahu unitnya apa dan speknya seperti apa? Tontonin terus dan jangan pernah skip, dan share sebanyak-banyaknya video-video terbaru dari kita agar yang mencari mobil bekas berkualitas datangnya kemana? Ke King Gallery. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel 2. Kita bahas pada inti videonya. Jadi di belakang Devi ini kita ada Innova tipe Q bensin warna hitam tahun 2017. Dan untuk speknya sendiri dia tangan pertama dari baru, kilometer masih 96 ribuan, dan pajak pastinya panjang di bulan 5 sampai tahun 2022. Dan kebetulan pula untuk nopolnya dia ganjil dan Jakarta Pusat ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk bagian depannya. Untuk bagian depannya sih dia memang udah desainnya tuh bener-bener elegan banget, mewah ya kan. Apalagi dia dominan warna hitam. Headlampnya sendiri dia udah didesainnya udah facelift dari sebelum-sebelumnya. Dan di sini ada list chrome-nya sendiri, dan untuk grillnya dia dominan warna apa ya ini? Warna grey. Dan ada list chrome-nya juga, dan di tengah pun juga ada emblem Toyotanya. Terus di bagian bawahnya pun dia dominan warna hitam dan ada aksen list chrome-nya juga. Dan untuk fog lamp-nya dia juga dihiasin sama list chrome-nya. Dan untuk sensor parkingnya pun dia juga udah ada di bagian depan, yaitu kanan sama kiri ada 2 titik. Oke, mungkin sekilas untuk pembahasan dari depan. Sekarang kita langsung aja pembahasan dari samping. Oke, nah sekarang Devi udah ada di bagian samping, yaitu langsung aja kita bahas untuk dari bannya sendiri. Dan untuk ukuran bannya Innova tipe Q ini dia pakai ukuran 205 per 65 dengan ring 16. Dan untuk velgnya sendiri dia masih ori dan bahannya dia bahan chrome ya. Terus di bagian samping pun juga udah ada yang namanya emblem teknologi dual VVT-a. Dan langsung aja kita ke bagian spionnya sendiri. Untuk spionnya sendiri dia pastinya udah elektrik, dan di sini udah ada lampu sennya juga. Dan di sini ada apa namanya aksen chrome-nya, dan di bagian bawah dia aksen warna hitam. Terus untuk bagian samping dia udah dilengkapi yang namanya talang air, dan dari bodi depan sampai ke belakang pun dia juga udah ada yang namanya list chrome. Dan untuk handle pintunya dia warnanya pakai warna chrome ya, dan di sini pun juga udah ada tambahan aftermarket. Biasanya sih kalau orang yang masang kayak gini biar kalau ngebuka pintu atau di parkiran itu nggak langsung kena, atau biar ngelindungin kayak gitu. Terus untuk bagian samping pun juga udah ada yang namanya set molding. Warna pun juga list chrome nih. Dari depan sampai ke bawah, ke belakang juga maksudnya. Dan di pintu belakang pun juga sama, dia aftermarket juga ada tambahan. Seperti yang pintu yang di depan gitu. Dan untuk kaca filmnya sendiri dia pakai merek 3M ya. Jadi kalau untuk 3M tuh juga mereknya udah merek bagus gitu. Oke, mungkin sekian sekilas untuk pembahasan dari samping. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang Devi udah ada di bagian belakang. Nah, langsung aja kita bahas. Untuk bagian belakangnya sendiri dia udah ada yang namanya antena sirip hiunya, dan di sini udah dilengkapi yang namanya spoiler dan stop lamp. Dan untuk kaca belakangnya pun juga udah dilengkapi sama yang namanya kaca film dan anti kabut. Di sini ada wiper, dan di bawah kacanya pun juga ada aksen list chrome-nya. Terus untuk tengahnya pun juga sama kayak yang di depan, ada emblem Toyotanya sendiri. Terus untuk desain lampunya yang belakang dia letter L tapi yang kebalik ya. Dan ini udah facelift dari yang sebelumnya juga. Terus di sini pun juga ada emblem Innovanya. Terus yang di sebelah kiri juga ada Kijang 2.0 tipe Q, dan itu berarti dia bensin. Kalau yang diesel dia 0.4. Oke, dan ini pun juga udah dilengkapi yang namanya kamera mundur ya.
Terus, aduh bentar, Devi agak ngos-ngosan. Dan di bagian belakang pun juga udah ada 4 titik untuk sensor parkirnya sendiri, dan udah ada dilengkapin juga di bagian belakang itu yang namanya underguard bumper belakang. Terus nggak lupa juga di sini juga udah ada yang namanya mata kucing. Nah sekarang kita intipin sekilas untuk bagian bagasinya sendiri. Nah sebenarnya untuk ruang bagasinya untuk mobil Innova dia tuh agak sempit. Tapi kalau kalian bangku baris ketiganya kalian lipat seperti ini tuh cukup lega untuk ruang kapasitas bagasinya. Tapi kalau berdiriin itu pastinya sempit untuk ruang bagasinya. Terus seperti biasa di sini pun juga ada nih yang namanya buat senderan yang di kepala. Jadi kalau mau dipasang pun juga bisa, kalau enggak di sini juga udah ada tempatnya. Dan pastinya untuk toolkit dan semuanya pastinya udah lengkap semua. Oke, mungkin sekilas untuk pembahasan dari bagasi dan bagian belakang. Sekarang lanjut aja kita ke bagian interior. Oke, langsung aja kita bahas untuk bagian dalamnya atau interiornya mobil Innova tipe Q warna hitam tahun 2017. Nah, kalau kalian bisa lihat sekilas untuk interiornya ini tuh, apalagi untuk daerah kabinnya ini tuh hampir persis sama yang namanya interior Innova Venturer. Jadi sebelum kita bahas, jadi kita bahas dulu lebih awal dari dashboardnya sendiri. Nah kalau untuk dashboardnya Innova Q ini dia masih banyak bahan plastik dan dominan warna hitam. Cuman di bagian dari kisi AC sampai ke kisi AC yang penumpang sebelah kiri itu ada aksen chrome-nya ya, warna silver, dan dia ada kisi AC-nya ada 4 pastinya, dan udah ada dihiasin yang namanya panel wood dari di bawah dashboardnya sendiri sama di bagian setirnya. Oke, nah untuk head unitnya pastinya dia udah touchscreen dan ini masih bawaan dari aslinya dari Toyotanya, dan untuk AC-nya dia masih putaran ya, jadi belum digital. Terus di bagian bawah pun juga udah ada dilengkapi namanya eco mode atau power mode, dan seperti biasa juga udah ada yang namanya power outlet, kalian bisa buat ngecas juga. Dan untuk banyak juga sih ruang-ruang untuk penyimpanan koin atau barang, dan di sini pun juga udah ada cup holdernya. Transmisinya pun dia matic, dan untuk rem tangannya dia pakai manual, pakai tuas. Dan lanjut kita ke bagian setirnya sendiri, seperti yang Devi bilang barusan tadi. Untuk setirnya dia udah ada aksen panel woodnya, dan di sini dilapisin kulit. Dan di bagian kiri setir dia udah ada tombol yang nyambung ke head unitnya, dan yang sebelah kanan dia ada cruise control yang bisa nyambung juga ke MID-nya. Dan untuk seatnya sendiri dia masih pakai bahan fabric ya, dari aslinya juga. Dan untuk mobil ini itu seatnya sendiri dia udah captain seat pastinya. Terus untuk plafonnya sendiri dia masih sangat terawat juga, dan di sini untuk desain lampunya ruang sendiri itu beda dari mobil Innova yang sebelumnya, dan dia pun juga masih sangat terawat, dan di sini juga udah ada aksen lampunya juga untuk pinggirannya. Oke, mungkin sekilas untuk pembahasan dari bagian interior. Kita langsung bahas sekilas juga untuk bagian mesinnya dan langsung ke harga. Oke, jadi jangan pernah skip, ikutin Devi terus. Oke, mungkin Devi akan bacain sekilas tentang tenaganya berapa dan daya maksimumnya berapa ya. Dan untuk kapasitas silindernya sendiri, mesin ini yaitu kapasitasnya 2000 cc dengan daya maksimum 139 PS atau setara dengan 5600 rpm. Dengan torsi maksimumnya di 18,7 kgm atau setara dengan 4000 rpm. Nah, dengan teknologi dual VVT-e. Nah, oke, mungkin sekilas pembacaan dari torsi sama dayanya untuk mobil Innova ini. Langsung aja Devi kasih untuk harganya. Berapa sih harga mobil ini? Devi kasih di harga 276 juta khusus kredit pastinya. Dan untuk harga cashnya kalian bisa kontak Devi langsung atau bisa datang langsung ke showroom King Gallery. Oke, dan Devi juga mau kasih info untuk kalian yang mungkin baru nemuin, yang baru subscribe juga YouTube channel King Gallery 2. Jadi semua unit dan stok yang ada di King Gallery itu semua udah bersertifikat jaminan dari showroom King Gallery sendiri, yang dimana mobil nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, kilometer asli, mesin matic tidak pernah mengarah ke jebol ataupun pernah diganti, dan yang kelima surat-surat pun juga dijamin keasliannya. Dan
kita juga udah dipagarin sama pihak kedua yaitu dari Autospector. Semua unit yang ada di King Gallery semua sudah lolos inspeksi dari Autospector. Dan kalaupun kalian masih ragu, belum yakin lagi, nggak masalah, kalian boleh bawa montir pribadi atau boleh bawa cek ke bengkel resmi kalian. Jadi tunggu apa lagi, buruan datang, test drive, cocokin unitnya, pastiin kalian dapat best dealnya. Oke. Dan untuk alamat showroom King Gallery sendiri, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran di blok Z12, Z15 dan di blok Y6 dan Y7, dan gak lupa di blok X6 dan X11. Untuk jam operasionalnya kita buka di setiap hari Senin sampai hari Sabtu di setengah 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau tanggal merah kita tetap buka tapi agak siangan di setengah 11 siang sampai jam 4 sore. Tapi nggak usah perlu khawatir lagi. Untuk kalian yang mau janjian di atas jam operasional kita tetap tungguin. Yang penting kalian asal pasti datang. Dan kalaupun yang nggak bisa datang atau kebentur dengan waktu, kalian bisa calling Devi ataupun bisa janjian sama marketing yang lainnya untuk Sherlock dan pilih unit-unit yang kalian impikan. Jadi kita bisa show unit ke tempat kalian. Jadi kalian tinggal duduk manis, tinggal tunggu kita sampai ke rumah. Oke, mungkin cukup sekian review dari Devi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang penyampaiannya. Devi mohon maaf. Dan share sebanyak-banyaknya video-video terbaru dari kita agar yang mencari mobil bekas berkualitas datanya kemana? Ke King Gallery. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel 2. Terima kasih.